halaman 8 kemarin ya. Betul? Ya. Jadi jika orang dia membaca la ilaha illallah dengan benar, maka tajallilah nur jamalnya Allah. Apabila rasa ini Allah beri, maka dia disebut dapat jazab. Jazab itu ditarik rasa oleh Allah. Rasa itu adalah karamah paling tinggi, ya. Dan itulah kasyaf yang paling kuat. Di sini ada dua aliran ma'rifat. Pertama, ma'rifat siddiqiyah. Yang kedua, ma'rifat turabiyah atau aliyah. Jadi ada dua jenis ma'rifat. Pertama, ma'rifat Sayyidina Abu Bakar disebut siddiqiyah. Ma'rifat siddiqiyah itu ujung ma'rifatnya tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada ibarat, tidak ada kalam. Pernah dengar ada orang berbicara begitu? Ma'rifat itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Ini namanya ma'rifat Abu Bakar As-Siddiq. Coba kita lihat ya kalimatnya di sini. Di halaman ke-9. Seperti kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, al-ajzu anil andarkil idraki idrakun. Al-ajzu, lemah. Al-ajzu artinya merasa lemah. Daripada apa? Daripada mendapatkan ma'rifat, pengetahuan. Idrak itu pengetahuan. Ma'rifat itu ilmunya, prosesnya namanya idrak. Ketika seorang hamba mengaku, ya Allah, semakin aku mengenal Engkau, semakin merasa aku tidak mengenal siapa Engkau. Itu ma'rifat Sayyidina Abu Bakar. Diungkapkan dalam bahasa lama, bila harfin wala sautin. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Kalau begitu tutup buku, tutup kitab. Betul lah? Gimana? Mau tutup kitab malam ini? Abu Bakar cukup dengan diam. Apa kata Rasulullah kepadanya? Wahai Abu Bakar, jika ada hamba berdua, salisuhu ma Allah, salisuhum Allah. Jika ada orang berdua, maka ketiganya adalah Allah. Disebut dengan muraqabah. Disebut muraqabah adadiyah atau muraqabah ma'iyah. Yang lebih tepat muraqabah ma'iyah. Apa arti muraqabah? Merasa dilirik, diawasi, dijaga. Apa arti ma'iyah? Bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar tidak ada kalam, dia hanya merasakan bersama Allah. Itu sebabnya zikir Sayyidina Abu Bakar, zikirnya khafi, matanya dipejam, lidahnya dikunci ke langit-langit, lalu dia diam, hanya menyebut Allah, Allah. Ya, itu ma'rifat Sayyidina Abu Bakar. Bahkan lafaz Allah pun nanti tidak disebut lagi, cukup nafasnya naik turun, bawah, bukan berarti itu nama Allah. Itu bunyi nafasnya. Disebut zikir tanafus, zikir anfas. Nafas berbunyi. Apapun bunyi di alam semesta, itu bunyi tasbihnya. Jika burung berkicau, kipas angin berbunyi, nafas kita juga berzikir. Itulah bunyi zikirnya yang baru diungkap oleh ulama terdahulu. Ternyata di dalam ungkapan itu ada lagi ungkapan, di balik ungkapan itu ada lagi ungkapan. Ternyata tiada batasnya. Maka kitab ini kalau orang katakan ini nggak boleh dikaji, kalau ini tidak boleh dikaji, kenapa Syekh Arsyad Al-Banjari tulis kitab ini? Ya?
Bahkan ada yang lebih berjilid-jilid dari kitab ini. Banyak. Saya punya banyak, kawan-kawan saya punya banyak. Kadang-kadang kita terlalu berlebihan kepada seorang imam. Ya? Baik. Ada yang kedua, ma'rifat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali disebut Abu Turab karena pernah tertidur di masjid, lalu Nabi SAW ambil debu di sayangnya kepada saudara sepupunya dan juga mantunya, maka disebut ya Abu Turab. Turab itu artinya debu, bapak debu ya. Juga ada yang mengatakan bukan itu, beliau tidak mau konfrontasi, bertengkar dengan istrinya, lalu beliau mengalah, keluar dari rumah, enggak tidur di kamar, tidurnya di masjid, beralaskan tanah, disebutlah Abu Turab. Kita kalah sama Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali nggak mau tekar sama bininya ya. Kenapa? Pada diri Sayyidatuna Fatimah ada sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, dia bid'atum minni, Fatimah bagian dariku. Menyakitinya menyakitiku. Nah, ini nggak boleh juga nih ya. Bukan berarti istri kita kalaupun bukan zuriat Nabi, wah kamu kan bukan anak Nabi, nggak begitu ya. Lihat cara mereka menghormati pasangannya. Kita minta ampun kepada Allah jika menyakiti pasangan-pasangan kita. Astaghfirullahalazim ya. Apa kata Sayyidina Ali? Kullu ma takhtur fi khayalik, kullu, setiap yang takhtur, yang terlintas, fi khayalik, di dalam khayalmu, imajinasimu, kecerdasanmu, wa tasawwur fi balik, wa tasawwur fi balik, dan semua apa yang tertasawurkan, tasawwuru ya, bukan tasawwur, fi balik, dalam balmu. Bal itu artinya akal, pikiran. Fallahu bi khilafi dzalik, Allah berbeda dengan semua yang engkau bayangkan, yang engkau gambarkan. Kenapa? Allah lebih dahulu ada dari semua akal, maka akal tidak akan sanggup membayangkan Allah. Inilah sebabnya haram membayang-bayangkan zat Allah. Boleh belajar ma'rifat zatullah, tapi haram tafakkur fi zatillah. Itu dua hal yang berbeda. Ma'rifat zatullah ujungnya laisa kamisli syai', tiada yang serupa dengannya. Itu ma'rifat zatullah. Tapi kalau memikirkan zat Allah, belajar malam ini 1 jam lagi gila. Pasti. Maka itulah alasannya kenapa asas tasawuf mesti berakidah yang sahih, akidah yang benar. Meskipun demikian kita akan tetap dituduh orang sesat, nggak ada masalah. Yang penting kita sadar bahwa kita lurus, kita sadar bahwa imam kita siapa, ya. Sayyidina Ali ma'rifatnya ini, yang bagian ini hampir mirip dengan Abu Bakar, tapi ada ungkapan beliau yang lain yang menunjukkan bahwa ma'rifat itu bisa diungkapkan berhuruf dan bersuara. Apa kata beliau? Araftu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Allah dengan Allah itu sendiri. Inilah yang diungkap oleh Imam Ibn Ta'ilah dalam Hikam. Maka belajar hikam, mengajar hikam, mohon maaf para tuan guru, ngaji hikam, belajar hikam bukan untuk dihafal, tapi untuk dijadikan suluk.
Saya dulu menghafalkan banyaklah teks hikam, tapi nggak mengerti. Ketika berkhalwat suluk di bawah bimbingan mursyid mulia, barulah kemudian faham setiap kalam-kalam daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa kata beliau? Ada dua perbedaan ma'rifat tauhid antara ahli ma'rifat sufi dengan ahli ma'rifat akli mutakallimin, orang yang suka-suka debat itu. Sama-sama ngaji sifat 20, tapi satu suka debat, satu suka merasakan apa yang dia debatkan. Kan banyak nih hari ini tukang debat Ahlus Sunnah guru. Kadang-kadang mendebat yang nggak perlu didebat. Debat itu kata Imam Ghazali obat, tidak boleh kelewat dosis. Ilmu kalam itu obat. Kalau kelebihan dosisnya jadi racun. Akhirnya kita lihat sebagian mereka, bukan semua, mendebat yang tidak perlu didebat, menganggap sesat yang tidak perlu disesatkan, bahkan mengkafirkan sesama orang-orang yang berthariqah. Itu sudah mulai terjadi hari ini. Saya mulai paham, oh ini yang terjadi dulu pada Syekh Arsyad Al-Banjari, juga terjadi pada Abah Guru Sekumpul di masa hidupnya, terjadi pada Imam Abdul Hasan Syazili, beliau diusir. Terjadi pada Muhammad bin Abdul Karim Sammani, Syekh Saman. Terjadi pada Syekh Abdul Somad Al-Falembani, orang yang sama-sama berangkat ke dan belajar di Madinah dengan Syekh Arsyad. Terjadi semua. Ya. Nah, kita seharusnya di masa ini tidak mengulangi dosa yang sama, kesalahan yang sama. Cukuplah itu jadi ibrah. Ya. Araftu Rabbi bi Rabbi. Apa kata Imam Athaillah? Ada orang mengenal Allah dengan analog, kias. Mengenal Allah dengan selainnya, pakai dalil akli, dalil nakli, dalil akal atau dalil Quran, sunnah. Dua-duanya bagus. Ini ketika dijadikan dalil, dijadikan bahan untuk debat, disebut ilmu kalam. Muncullah nanti ilmu-ilmu kalam ini, ilmu debat di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imamnya dulu bernama Abul Hasan Al-Ash'ari Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau hanya mendebat yang perlu didebat. Beliau tidak pernah mendebat Junaid. Junaid gurunya, Junaid Al-Baghdadi gurunya. Meninggal gurunya, muncullah Ruwaim. Imam Ruwaim tidak pernah didebatnya. Dia tasdik kepada ilmu sufi. Itu sebabnya akidah sufi semua sangat bercocok, sangat berkesesuaian dengan akidah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Kenapa? Dia punya mursyid bernama Junaid dan Ruwaim. Kelompok kedua, kalau tadi pakai dalil. Tapi dalil itu Allah atau bukan Allah? Dalil bukan Allah. Dalil artinya apa? Petunjuk, argumen. Contohnya gini, saya mau ke Banjarbaru. Saya mau ke dalam pagar. Buktinya ada, buka map. Oh, ada di map. Apakah map ditulis dalam pagar, itulah dalam pagar, atau dalam pagar ada di luar map, di luar peta? Orang-orang banyak berhenti di map, di peta. Debatlah di situ. Inilah jadi ahli kalam, berdebat dengan dalil. Maka muncullah tren, mana dalilnya? Yang ngomong begitu sekarang nggak hanya Wahabi, ya, yang ngaku sufi juga ada yang begitu, mana dalilnya? Padahal sufi dalilnya rasa dan ma'rifat dalam qalbu. Ya. Kelompok kedua, dia tidak perlu dalil. Kita kalau belum tahu rasanya, nikmatnya gula,
Kita carilah benda yang manis, kita coba. Gula itu mirip rasanya dengan benda yang ini manis. Maka terbayanglah miripnya gula dengan benda itu namanya qiyas. Apa rasanya makanan di sini yang paling enak apa guru? Menurut guru loh. Versi guru bukan versi saya guru. Apa? Nasi samin. Oh, nasi samin. Nasi samin ada nggak di Betawi, di Jakarta? Nggak ada. Kira-kira mirip sama apa? Nah, anggap saja mirip dengan nasi uduk, anggap. Ya, kalau di Malaysia ada nasi lemak, mirip dengan nasi uduk, atau di Sunda nasi liwet, tapi beda. Jadi orang tanya, nasi lemak apa? Oh, mirip dengan nasi samin misalnya. Misalnya guru ya, warnanya beda. Akhirnya orang berpikir yang terbayang samin. Nasi lemaknya hilang. Ini namanya qiyas. Nah, ilmu seperti ini dipraktekkan dalam ilmu mengenal Allah, jadilah ilmu kalam. Paham di situ? Ya, makanya banyak debat di situ. Banyak debat di situ. Jadi tidak salah juga banyak debat, tapi jangan kelewat. Ya, nanti dikritik oleh Syekh Arsyad, dikritik oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Syekh Muhammad Nafis dalam kitab Durrun Nafis, beliau kemudian membuat perbedaan antara akidah mutakallimin ahli kalam dan akidah sufi yang ahli kasyaf. Dibedakan ahli syuhud yang musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukanlah perbedaan yang kontradiktif, dia cuma berbeda ibarat, tidak perlu dipertentangkan. Maka kelompok kedua mengenal nasi samin bukan dengan cara mencari yang mirip dengan nasi samin, tapi nasi samin itu dibeli, langsung dicari dan dimakan. Oh, ini samin, dimakan. Dia nggak perlu perbandingan nasi-nasi yang lain, langsung nasi samin dimakan. Inilah ma'rifat syuhudiyah, ma'rifat dzauqiyah. Ini yang diajarkan Syekh Muhammad Arsyad. Inilah thariqah Sayyidina Ali. Ya, thariqah Sayyidina Ali, mengenal Allah dengan Allah itu sendiri, nggak usah pakai teori. Maka nanti kita praktek zikir, nanti seberapa Allah kasih ma'rifat ke dalam kolbu, ya itulah jatah kita malam ini. Ya, insya Allah. Sabar ya. Ini udah jam berapa? Jam 10 nih udah. Syahdan itu seperti adapun gitu. Adapun kemudian daripada itu, bahwa adalah hal yang dinamakan itu dua bagi. Pertama, fana, abdun, fananya hamba daripada segala sifat basyariyah. Sifat basyariyah bukan misalnya gini, penyabar, pemarah, itu bukan sifat, itu namanya karakter. Dalam bahasa Arab disebut apa? Karakter, tabiat. Kalau sifat ini, jamaah yang hadir malam ini mendengar saya tidak? Mendengar dengan telinga atau dengan sifat mendengar? Hah? Yang mana nih? Yang mendengar telinga ini atau sifat yang mendengar? Pernahkah hadir di suatu majelis tapi tidak mengerti apa yang dikatakan? Karena kita hanya mendengar dengan telinga, tapi tidak mendengar dengan sifat mendengar. Makanya tadi 2 kali saya Fatihah, ya, supaya Allah hidupkan. Semoga. Kalau nggak paham, cukup katakan, ya Allah saya tasbih dengan Syekh Arsyad, sudah cukup. Ya, antum nggak paham nih saya ngomong apa, nggak apa-apa. Saya percaya dengan Syekh Arsyad yang di kitabnya, udah selesai. Nanti ikut aja zikirnya. Berarti ma'rifatnya ma'rifat siddiqiyah. Dia kalau bermakrifat tidak ada ibarat, cukup dirasa. Ya. Jadi yang disebut sifat itu 7. Mendengar. Coba
mendengar, melihat. Enggak, lidah dulu, lidah. Berkalam, kekuatan, berkuasa, kudrat, keinginan, iradat. Terus ini enggak mungkin pada yang mati, maka mesti ada pada orang yang hidup. Kehidupan yang ada dalam diri kita disebut sifat hayat. Sifat hayat. Sudah lihat belum sifat hayat? Memang nggak bisa dilihat. Terus udah cukup? Udah 7 belum? Apa kurangnya? Seharusnya udah. Ilmu satu lagi. Yang berilmu itu otak atau si hayat tadi? Ini semua hadir kan? Coba dulu ada yang juara kan? Waktu di sekolah ada yang sudah dengerin gurunya ngomong apa sih? Bukunya sama, waktunya sama, tempatnya sama. Dia juara 1, kita juara paling belakang. Kenapa itu terjadi? Karena ilmu bukan di kepala. Di sini memori. Ilmu ada pada hayat kita. Disitulah Allah simpan, Allah kemudian titipkan. Titipannya itu disebut kanz, atau bahasa lainnya amrullah. Amrullah, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab karam, tahu karam? Karam tahu? Kalau ada kapal tenggelam, itu karam namanya. Masih ada nggak orang Banjar ngomong karam? Masih ya? Kami dulu di Minangkabau masih nyebut karam, di Melayu masih nyebut karam, sampai ke Malaysia saya dengar masih nyebut karam. Ya, berarti di sini masih ya? Masih. Berarti Melayu awalnya kita memang bahasa Nusantara disebut lingua franca masih kepakai.